Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi, Universitas Nusa Putra. Sebelumnya kita sudah sampai ke tahap konfigurasi mail server dan juga webmail dengan IP address 200.110.1/28 dan domain kelompokhiji.co.id dengan network adapter di set ke host only adapter. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi FTP server dan file sharing menggunakan Samba. Jadi langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di sini kita akan login sebagai root. Pertama-tama kita akan install FTP servernya terlebih dahulu. Di sini kita pilih standalone, lalu OK. Lalu kita buka file konfigurasi FTP-nya. Di sini kita bisa merubah default root yang digunakan ketika kita login ke FTP-nya. Jadi kita bisa merubah direktori utama dari ketika kita pertama kali mengakses FTP tersebut. Selain itu kita juga bisa merubah port defaultnya. Di sini port defaultnya adalah port 21, tapi kali ini kita biarkan saja konfigurasinya secara default. Kita keluar. Lalu kita buka file modules ke baris paling bawah. Lalu di sini kita disable load module memcache-nya dengan menambahkan crash. Lalu kita save. Setelah itu kita restart FTP-nya. Kemudian kita akan mengecek hasilnya menggunakan software FileZilla. Sebelumnya kita pastikan dulu IP address-nya sudah benar. Agar lebih cepat, kita akan melakukan ping ke IP address Debian servernya. Jika sudah terhubung, langsung saja kita buka FileZilla-nya. Di sini kita masukkan IP address dari Debian servernya. Lalu username-nya kita masukkan user biasa dari kelompok 1. Masukkan juga password-nya, kemudian portnya kita isi dengan port 21. Kemudian klik quick connect, lalu OK. Nah, di sini secara default kita akan masuk ke directory home, kemudian kelompok 1. Dan ini adalah file yang ada di directory kelompok 1-nya. Di sini kita akan mencoba menambahkan file baru. Sebagai contoh, kita masukkan logo Universitas Nusa Putra, klik upload. Lalu kita cek di Debian servernya. Di directory home, lalu kelompok 1.
Filenya sudah masuk di sini. Jadi sampai sini konfigurasi FTP-nya sudah berhasil. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi file sharingnya menggunakan Samba. Kita buat direktori terlebih dahulu. Lalu kita buat satu lagi di dalam direktori Samba, yaitu internal. Setelah itu kita beri hak akses direktori menjadi read write untuk semua user dengan perintah chmod internal. Lalu kita cek hasilnya. Jika sudah seperti ini, berarti perintah chmod-nya sudah berhasil. Lalu setelah itu kita akan menginstal paket Samba-nya. Lalu kita tambahkan user baru untuk file sharingnya. Sebagai contoh, di sini saya menambahkan user baru dengan nama kelompok hiji. Lalu kita tambahkan password untuk kelompok hijinya. Kita buat password baru. Lalu setelah itu kita buka file konfigurasi Samba-nya. Kemudian kita cari authentication. Nah, ini. Lalu kita hilangkan pagar ini. Setelah itu kita cari juga bagian share definition. Lalu di sini kita tambahkan internal. Browsable. Yes. Lalu valid usernya kita masukkan kelompok hiji. Kemudian admin usersnya kita masukkan root. Setelah itu kita save. Lalu kita restart Samba-nya. Setelah itu kita akan mengecek hasilnya di file manager. Di sini kita ketikkan /200/110.1. Di sini ada file internal. Nah, kita akan masukkan user yang tadi, yaitu kelompok hiji, dan passwordnya. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori Samba-nya. Di sini juga kita bisa menambahkan file dari hard disk laptop kita yang nantinya akan bisa diakses di Debian server. Lalu begitu juga sebaliknya,
kita juga bisa menambahkan file dari Debian Server yang nantinya bisa kita akses di laptop kita. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan file baru. Lalu kita akan cek hasilnya di Debian Server. Ya, sudah masuk. Kemudian kita juga akan mencoba menambahkan file baru dari Debian Server yang nantinya akan kita akses di laptop kita. Lalu kita isi sembarang, kemudian kita save. Setelah itu kita refresh di laptop kita, filenya sudah masuk. Jadi sampai sini konfigurasi FTP server dan juga file sharingnya sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.